Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orlando Pertama Tambunan dari kelas 2D4 Elektronika A. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project saya dengan judul Controlling and Monitoring Room. Langsung saja kita langsung menuju ke desain alat. Alat dan bahan yang akan saya gunakan antara lain yakni personal komputer, Arduino Mega 2560, LCD 16x2, DHT11, temperature and humidity sensor, potensio 10K, motor servo SG90, LED 3,3 volt sebanyak 4 buah, LDR, resistor sebanyak 5 buah, lalu USB kabel. Nah, untuk penyesuaian industri saya analogikan sebagai berikut. LCD digunakan untuk papan update pengumuman, servo sebagai pengatur AC direction, LDR sebagai sensor intensitas cahaya, LED sebagai pengatur intensitas cahaya, DHT11 sebagai sensor suhu dan kelembapan, potensiometer sebagai pengatur AC level. Nah, dari penjelasan ini akan ditransferkan data, diantaranya pertama ada data update pengumuman, yang kedua data putaran servo, tiga data intensitas cahaya, yang keempat data pengaturan intensitas cahaya, yang kelima data suhu, keenam data kelembapan, dan ketujuh data putaran potensiometer, dalam hal ini data pengatur tingkatan AC. Nah, didapatkan 7 data transfer untuk project yang dibuat. Sekarang menuju ke penjelasan program. Ya, penjelasan program ini akan dijelaskan dari hardware maupun softwarenya. Yang pertama kita akan menjelaskan program untuk softwarenya, hardwarenya, maaf. Nah, di sini saya menggunakan Arduino IDE sebagai environment development integratednya. Di dalam function void setup ini akan dijalankan function untuk men-setup kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan. Pertama yaitu menginisialisasi port dari servo, port PWM servo, juga serial port dengan baud rate 9600, LCD. Lalu ada function loading, ini saya gunakan untuk memperindah tampilan. Dan ini ada pin mode untuk menentukan jenis pin yang akan digunakan dan juga pin yang digunakan, jenis pin dan juga jenis pin yang akan digunakan. Terus ada indeks untuk penerimaan nilai dari serial communication. Pada void loop, function ini akan diputar atau dijalankan berkali-kali selama runtime. Yang pertama ada pembacaan sensor DHT11. Akan dibaca humidity-nya atau kelembapan dan juga temperatur atau suhu. Yang kedua ada servo.write new angle. Nah, variabel new angle ini dituliskan 0, dideklarasikan 0 untuk mereset pada saat awal menyalakan hardwarenya, di langsung 0. Setelah itu ada pembacaan nilai ADC, ada pembacaan nilai LDR dengan analog ADC, lalu ada pengkondisian nilai sensor DHT11. Dalam proses developmentnya, debuggingnya, ditemukan nilai negatif. Nah, oleh karena itu nilai negatif ini
dihilangkan atau dijadikan nilai mutlak, baik dari humidity ataupun temperature-nya. Nah, setelah itu dibuat nilai objek transfer data, yaitu ada temperaturnya, humidity, ADC LDR, ADC potensio, dan juga nilai dari putaran servo. Setelah itu dikirim. Nah, setelah itu dikirim dan diterima pada function ini, serial port data receive. Serial port data receive dijalankan function try untuk lalu selanjutnya ditampilkan di temperature, humidity, lux, AC level, text pada ini ditampilkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya setelah mengirimkan data, hardware juga dapat menerima data. Yang pertama, data A. Ini data A saya beda-bedakan agar dapat diproses dengan mudah. Pertama ada A, yaitu mengirimkan data lux. Nah, ini data lux akan dikirimkan sebagai parameter untuk function lux ini, string meter. Nah, tiap-tiap nilai mempunyai behaviornya masing-masing. Untuk nilai B dikirimkan data AC, diterima data AC, yaitu untuk function ventilation. Nah, ini untuk memutar servo. Dalam hal ini hanya untuk memperbaharui nilai new angel ini. Ya. Diterima angka 0 sampai 100 ya di sini. 0 sampai 100 dan di mapping jadi 0 sampai 80. Nah, setelah itu nilai C adalah mengirimkan data pengumuman. Data pengumuman ini dituliskan pada hardware, pada LCD, dan dituliskan real time ya, real time. Dan untuk pada softwarenya, untuk penerimaan data dilakukan pada ini, dan lalu untuk pemvisualisasian data dituliskan pada timer detik. Di sini terdapat function yang hampir sama ya, dari temperature chart, humidity chart, lux chart, AC chart. Di sini merepresentasikan 4 chart ini. 1, 2, 3, 4. Dari keempat chart ini akan dituliskan dengan nilai yang sama ya, dengan waktu yang sama, dengan nilai yang berbeda, maksud saya, yaitu nilai dari temperature, humidity, lux, dan AC level yang didapatkan dari ini tadi, yang didapatkan dari ini. Nah, ini didapatkan dari ini. Nah, itu untuk penjelasan program, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita ada di simulasi. Pertama kita restart dulu ya hardware-nya. Oke, microcontroller-nya kita restart. Kita mulai di software-nya. Oke, kita koneksikan dengan serial port COM3 dan baud rate 9600. Start. Oke. Ya, di sini terdapat 4 data yang ditampilkan. Ada temperatur, humidity, lux, dan AC level.
Yang pertama kita akan mengkontrol microcontroller atau alatnya ini dengan software ini ya, yaitu yang pertama light lux, yaitu kecerahan dari suatu ruangan ya dalam konteks ini. Nah, tapi sebelumnya ini terdapat cahaya yang dari luar ya, cahaya dari kamera. Kita coba bandingkan dulu. Yang pertama ini cahaya dari kamera 119. Kalau kita coba tutup ya LDR-nya berapa? Ya, sangat turun drastis ya. 69. Ya. Nah, kita coba naikkan light lux-nya. Yaitu dalam hal ini menaikkan nilai ini. Nah, kita tutup gini saja. Nah, mengaktifkan LED 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata dengan LED ini menaikkan luxnya, lux levelnya. Kalau kita coba turunkan, ya. Nah, di sini juga turun. 1 naik, 2 naik, 3 naik, 4 naik, 0 turun. Oke. Naik lagi akibat cahaya dari kamera. Oke. Di sini terdapat dua data. Yang pertama mengirimkan data data perintah untuk mengaktifkan ya, dari ini 0 1 2 3 4 untuk mengaktifkan LED-nya. Setelah itu data diolah untuk mengaktifkan itu. Setelah itu LDR menerima cahaya, dan dari nilai LDR ini ADC-nya dijadikan lux, dijadikan level lux yang dikirimkan kembali ke software dalam bentuk lux level ini 119 ini ya, dan ditampilkan dalam visualisasi. Jadi ada fase RX trans receiver. Terus yang kedua kita akan mengontrol R direction. R direction ini jika di dalam hardware-nya itu yaitu servo. Servo ini memiliki pergerakan dengan nilai 0 hingga 180 derajat. Namun dalam software ini hanya 0 sampai 100. Namun ini hanya agar mempermudah saja R direction ini 0 sampai 100. Nah, kita coba jalankan ya. 25%, 50%, 100%, 0. Jika 0 kita lihat ya, di sini sebenarnya kalau nilai baliknya yaitu di airflow angle ini. Di airflow angle ini adalah nilai derajat dari motor servo. 25%, 43. Sebenarnya 45 ya. Namun ada mungkin kesalahan dari pembacaan atau kesalahan parsing data. 50 tidak pas, 51 sebenarnya ini. Nah, bisa 50 gitu. Nah, 90 pas. Nah, ini 180 100. Nah, di sini juga ada pengiriman data dan penerimaan data dari masing-masing dari software ataupun hardware-nya. Untuk dari software, dia mengirimkan ini nilai dari slider ini diterima oleh hardware, lalu hardware memparsingnya menjadi data untuk memutar motor servo. Setelah data tersebut juga dikembalikan ke software dalam bentuk ini derajat dan disimpan dalam airflow angle ini. Terus yang ketiga yaitu mengkontrol ini ya, AC level. AC level ini mengkontrol
dalam konteks monitoring room yaitu air conditioner level ya. Jadi tingkatan AC gitu. Kita coba naikkan ya. Naikkan, oh dia naik terus. Naik seiring pemutaran servo, naik terus hingga 50. Levelnya 50 untuk maksimalnya, lalu minimumnya 6. Ini sebenarnya 5, tapi mungkin ada kesalahan di dalam parsing data. Oke, naikkan lagi, turunkan lagi, naikkan lagi, turunkan lagi. Ya, berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada data untuk announcement. Ini akan di print dalam LCD. Misal saya menulis namaku Orlando. Oke. NRP 11 10 19 10 22. Oke. Terus kelas 2D4 LKA. Oke, seperti itu untuk yang ini. Nah, setelah itu terdapat pengisian nilai untuk file pengisian string untuk file name. Ini digunakan untuk menyimpan data sebelumnya. Ya, kita coba nilai logger, kita simpan di desktop saja ya. Oke, start logging. Oke, sudah tersimpan. Kita coba cek. Nah, di sini ada logger ya, bentuknya CSV. Nah, ternyata di sini sudah terdapat nilainya tadi. Nah, ini. Oh iya, ada salah satu yang ketinggalan, yaitu ini. Mengkontrol atau memonitoring temperatur dan humidity. Nah, kita cek dulu ya. Kita coba apakah ada perubahan. Sekarang 24,60 ya. Oke, 25,10. Apakah naik terus? Terbakar. Ya. 25,30,90 60 udah turun lagi ya. Naik lagi 26,20. Oke, humidity-nya juga terdapat fluktuasi ya, naik turun. Namun untuk temperatur nih stagnan, naik terus. Tadi 24, sekarang 26,80. Oke. Sekian penjelasan final project saya. Apabila ada kekurangan dalam video ini, saya aturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.